Tiba di Marbella Football Center, Justin Hapner gabung timnas Belanda U20. Shane Patinama tak bisa bela timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret. Netizen minta Yunus Nusi out dari PSSI buntut Shane Patinama. Pantau sebagian laga timnas Indonesia, pelatih Burundi tim yang bagus. Elkan Bagot ungkap target jangka panjang timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Justin Hapner telah tiba di Marbella Football Center yang berada di Malaga, Spanyol. Kehadirannya di lokasi tersebut karena Justin Hapner akan melakukan laga uji coba bersama timnas Belanda U20 yang akan melawan Prancis U20. Justin Hapner kembali dipercaya oleh timnas Belanda U20. Penampilan apiknya bersama Wolverhampton Wanderers U21 membuat nama Justin Hapner kembali dipanggil oleh tim The Oranje tersebut. Dalam postingan terbaru Justin Hapner di Instagram pribadinya, kini ia sudah tiba di Marbella Football Center. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan Hapner memilih untuk membantu Belanda U20 di laga tersebut. Tentunya, banyak pihak yang kaget akan keputusan Justin Hapner yang telah memilih menerima panggilan dari Belanda U20. Padahal saat ini, dirinya sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan kini banyak pihak yang meragukan apakah Justin Hapner akan tetap memilih timnas Indonesia U20 atau tidak setelah digoda kembali oleh Belanda U20. Calon pemain naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia Justin Hapner diperkirakan bakal segera memberikan jawaban atas proses naturalisasinya. Pernyataan tersebut diberikan oleh Hassani Abdul Ghani. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam akun Instagram pribadinya pada Rabu 22 Maret 2023. Banyak pertanyaan, apakah Justin Hapner tetap membela timnas Indonesia atau dia memilih timnas Belanda? Ujar Hassani Abdul Ghani. Dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan jawabannya, lanjut Hassani. Shane Patinama dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia pada laga lawan Burundi di FIFA Matchday Maret. Shane Patinama melakukan proses naturalisasi dan juga resmi berstatus warga negara Indonesia 24 Januari lalu. Namun 2 bulan setelah momen itu, Shane ternyata dipastikan belum bisa berkostum timnas Indonesia. Tidak bisa karena memang prosesnya belum selesai, ucap asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Publik Indonesia menjadi korban blunder PSSI yang menyebut Shane Patinama segera mencicipi debut untuk timnas Indonesia. Padahal Zainuddin Amali sempat membawa angin segar. Zainuddin Amali mendapat bisikan dari Sekjen PSSI Yunus Nusi bahwa Shane Patinama sudah eligible untuk membela Indonesia. Coba nanti akan kita cek prosesnya, ucap Zainuddin Amali. Sudah ya, Shane pindah asosiasi. Sudah rampung, sambung Zainuddin setelah mendengar bisikan Yunus Nusi. Apa yang disampaikan Amali dari Yunus Nusi rupanya salah besar, yang baru terkuak menjelang hari pertandingan Indonesia kontra Burundi. Dan Shane Patinama tak kunjung muncul dalam TC di Jakarta. Netizen Indonesia dibuat murka dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi terkait proses naturalisasi Shane Patinama. Pasalnya, pemain Viking FK itu dipastikan gagal debut bersama timnas Indonesia menghadapi Burundi di FIFA Matchday. Sebelumnya, Yunus Nusi menyatakan proses naturalisasi Shane Patinama sudah selesai, termasuk soal pindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Namun ternyata kini dikabarkan belum tuntas. Sementara itu, Hassani Abdul Ghani mengindikasikan proses perpindahan federasi Shane Patinama belum selesai, pun dengan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto yang menyebut Shane Patinama batal bela timnas Indonesia karena proses naturalisasinya belum beres. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot melihat jauh ke depan saat bicara target melawan Burundi di FIFA Matchday. Ia menyebut laga ini sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023. Rasanya menyenangkan kembali lagi, kondisi saya semakin baik dan saya bahagia bisa kembali, kata Elkan Bagot dari YouTube PSSI. Lebih lanjut, Elkan Bagot mengungkapkan laga uji coba melawan Burundi ini akan bagus bagi timnas Indonesia untuk membangun kekompakan. Tentu ingin memenangkan 2 pertandingan, memperkuat chemistry sebagai tim untuk menuju Piala Asia 2023 yang akan diikuti nanti, ujar Elkan Bagot. Bek yang memperkuat klub Liga 1 Ogisines Yusuf Ndayishimiye dipastikan batal memperkuat Burundi dalam laga FIFA Matchday Maret 2023 kontra timnas Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Etienne Ndayiragije, Yusuf kini tengah dalam kondisi cedera ligamen. Cedera itu didapat Yusuf saat memperkuat Ogisines ketika menjamu FC Sheriff Tiraspol dalam leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2022-2023 Jumat 17 Maret 2023.
Pelatih timnas Burundi Etienne Ndayiragije mengatakan beberapa pemainnya juga berpuasa di bulan Ramadan. Sementara itu kepada awak media, Etienne tidak menyebutkan berapa pemain Burundi yang berpuasa. Namun ia memastikan hampir 50% pemain Burundi yang dibawa ke Indonesia berpuasa. Ya, saya rasa skuad kami 50% beragama Islam, kata Etienne. Jadi mereka akan berpuasa. Lanjutnya, sementara itu berdasarkan data The World Factbook dalam situs CIA yang diperbaharui setiap pekan, populasi muslim di Burundi mencapai 10% dari total penduduk. Jordi Amat akhirnya bergabung dalam TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday lawan Burundi. Karena perpindahan Federasi Shine Patinama belum beres, hasilnya skuad Garuda berkekuatan 27 pemain dalam laga melawan Burundi. Satu pemain lagi yang gagal merasakan debut di FIFA Matchday ini adalah Sandy Walsh. Kemungkinan besar duet Elkan Baku dan juga Jordi Amat diandalkan Sinteyong saat duel lawan Burundi. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menilai sebenarnya timnas U20 Indonesia layak masuk ke final Piala Asia U20 2023. Mantan pelatih Bali United itu menilai ada kemajuan dari permainan skuad Garuda Nusantara. Kalau saya sepakat hasil Piala Asia U20 2023 kemarin saya puas, kata Indra Safri. Indra Safri melihat adanya progres permainan dari bulan ke bulan di timnas U20 Indonesia. Di samping itu, Indra Safri berharap Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa tampil baik di Piala Dunia U20 2023. Timnas Burundi menggelar sesi latihan perdana di Stadion JIS Jakarta Utara pada Rabu 22 Maret 2023. Dalam sesi latihan, tidak diikuti oleh seluruh pemain Burundi karena beberapa pemain kelelahan. Secara keseluruhan, Etienne mengaku senang dengan skuad yang ia bawa ke Indonesia. Mayoritas pemain-pemain Burundi saat ini berusia muda. Mereka pemain yang bagus dan bermain di klub-klub top di liga yang bagus, tutup Etienne Ndayiragije. Garuda Select Jilid 5 sukses mengalahkan Huddersfield dengan skor 6-0 pada pertandingan yang digelar di Luxembourg University Stadium Selasa 22 Maret 2023 malam. Pasukan The Walkers dan juga Dennis West melanjutkan tren positif setelah tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Sementara itu tak sedikit yang kemudian menyeret akun pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Mereka meminta Sinteyong untuk mempertimbangkan deretan pemain Garuda Select ke timnas Indonesia U20. @Sinteyong7777 coba lirik siapa tahu ada yang cocok, kata salah satu netizen. Penyerang sayap timnas Indonesia Rico Simanjuntak meminta dukungan kepada supporter untuk datang mendukung skuad Garuda saat melawan Burundi di FIFA Matchday. Saya berharap dukungannya, karena dukungan kalian merupakan semangat kami di lapangan, ujar Rico Simanjuntak dari laman resmi PSSI. Pemain andalan Macan Kemayoran itu mengaku seperti terlahir kembali setelah mendapatkan kepercayaan lagi di timnas Indonesia. Ditambah lagi ia merasa bahagia karena semua pemain sangat menyambut baik dengan kembalinya ia gabung timnas. Sinteyong mendapatkan penghargaan dari Liga Korea atau K-League. Sinteyong masuk dalam jajaran peraih K-League Hall of Fame. Pelatih skuad Garuda ini mendapatkan penghargaan untuk kategori Stars mewakili generasi ketiga. Hal ini ia sampaikan di depan pemain-pemain timnas Indonesia. Saya terima kasih karena ini adalah hal yang jarang didapatkan, kata Sinteyong dari kanal YouTube PSSI. Sementara itu dia berharap anak asuhnya bisa menjadi sosok yang berpengaruh untuk Indonesia dan juga lebih terkenal dari dirinya. Beberapa pemain masih ditahan karena adanya jadwal pertandingan yang bentrok dengan agenda FIFA Matchday. Sebut saja Persija Jakarta. Persija tidak punya pemain lagi apabila melepas 12 nama itu ke tim nasional. Melihat polemik itu, Indra Safri mengatakan pihaknya dihadapi dua dinamika, kepentingan klub dan juga timnas Indonesia. Indra Safri menegaskan jangan menyamakan kualitas pemain di Indonesia dengan negara luar negeri perihal TC. Di negara-negara Eropa tanpa TC pun kalau kualitas pemainnya sudah sangat baik ya tidak masalah, ujar Indra Safri. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku tertarik ikut berpuasa di bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh para pemainnya. Thomas Doll mengaku sebelumnya belum pernah menjalani ibadah puasa. Akan tetapi, pelatih asal Jerman itu percaya puasa bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Puasa membuat kita menjadi lebih bertenaga dan punya energi lebih, tutur Thomas Doll. Mungkin suatu saat saya akan mencobanya, sambungnya. Pelatih Burundi Etienne Ndayiragije mengaku tidak terlalu mengetahui kekuatan timnas Indonesia. Kendati begitu, Etienne sudah mengamati beberapa pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia. Saya hanya pernah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka. Menurut saya, mereka adalah tim yang bagus. Saya tahu mereka akan menjadi lawan yang bagus, sambung Ndayiragije. Dia pun berharap anak asuhnya dapat menyajikan duel yang sengit di pertandingan kontra timnas Indonesia.
Dari latihan-latihan timnas Indonesia sebelumnya terungkap bila pemain yang memakai rompi adalah starter. Yang menarik, Elkan Bagot dan juga Jordi Amat adalah dua di antaranya. Jika benar, maka Elkan Bagot dan juga Jordi Amat akan berduet untuk pertama kalinya di timnas Indonesia. Pemain lain yang terlihat memakai rompi adalah Yaakob Sayuri, Rahmat Irianto, dan juga Pratama Arhan. Kemungkinan Sintayong tetap mengandalkan Pratama Arhan di pos bek kiri. Hal ini menyusul kabar bila Syahin Patinama tak jadi dipanggil karena perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum selesai. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.